Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Dia yang menciptakan kita, Dia yang menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, memberikan rizki kepada kita, menganugerahkan segala fasilitas kepada kita. Maka hanya Dia yang pantas untuk dipuja. Dan hanya dengan Allah kita meminta pertolongan ala umuri dunya wad din, baik dalam menyelesaikan perkara-perkara dunia ataupun dalam perkara-perkara agama. Subhanallah jemaah. Di antara perkara yang kita perlu minta tolong sama Allah selalu itu adalah masalah hidayah. Para ulama menjelaskan dalam tafsir iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tatkala kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, pertolongan yang pertama dipinta adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus. Perkara agama itu jauh lebih berbahaya kalau kita salah daripada perkara dunia. Antum kalau salah minum obat, overdosis, apa yang terjadi? Mati. Tapi kalau antum salah langkah dalam urusan agama, berlebih-lebihan dalam beragama, antum bisa parah. Neraka tempat. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan dunia dan dalam urusan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang termulia di antara hamba-hamba Allah, imamnya orang-orang yang bertakwa, pemimpinnya para nabi. Semoga selalu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabatnya. Kita tuh nggak boleh bosan sholawat. Setiap sholat kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka jangan pernah bosan bersalawat kepada Nabi alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tatkala kita berbincang entah anak libur berapa bulan sudah. Nah, kajian sih 2 bulan kira-kira. Tapi kajian tidak pernah libur seperti itu. Hanya anak yang libur datang ke sini. Antum semua terus belajar, terus menuntut ilmu. Terakhir anak datang ke sini, kita mengkaji tentang iman kepada para rasul. Kemudian kita berbincang tentang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah utusan Allah terakhir, yang tiada lagi nabi setelah beliau. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di.
Tidak ada nabi setelahku, maka kita dituntut untuk mengkaji tentang beliau lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Maka hari ini anak ingin menyampaikan tentang bagaimana sih hidupnya Nabi alaihissalatu wassalam. Dari sejak bangun tidur sampai beliau tidur kembali, dan bagaimana kalau beliau terjaga dari tidur. Apa yang beliau lakukan? Karena kita mengaku Masya Allah, situ turut kita termasuk golim. Dan anak yang minum. Kita tahu banyak orang yang ingin tahu kehidupan idola mereka. Sampai para artis itu atau para pemain bola, mereka itu menunjukkan gaya hidup sehari-hari dia di media sosial. Ada para artis yang selalu mengupload dirinya dalam kegiatan-kegiatan dia. Pagi hari lagi sarapan, lagi naik mobil, lagi turun di jembatan, lagi mampir di warung, lagi berangkat ke pasar. Itu mereka upload. Apalagi sekarang dengan media tinggal pakai HP, dia sambil bicara, anak lagi di pasar nih, lagi mau beli ini itu macam-macam. Kenapa? Karena banyak pengikut dia. Dan para pengikutnya ini ingin tahu tentang dia lebih dalam lagi. Makanya jamaah, antum tahu follower terbanyak di Instagram itu siapa? Apakah seorang ustaz? Apakah seorang ulama? Bukan, seorang artis. Sekarang ini follower terbanyak di IG itu siapa namanya? Ada perempuan Syahrin. Itu kelas Indonesia, ini kelas dunia. Siapa? Astagfirullah. Yang dulu pernah jadi pacarnya Justin Bieber, Selena. Wah, Selena Gomez. Itu pengikutnya 123 juta. 123 juta manusia mengidolakan perempuan. Perempuan yang gonta-ganti pacar sampai sekarang belum kawin, bergonta-ganti pacar, ini nanti ganti lagi nggak cocok sama fulan, yang auratnya tersingkap, yang pengikutnya tidak akan mendapatkan dari dia kecuali jalan menuju neraka. Itu banyak pun. Yang kedua, pemain bola. Bukan yang kedua, yang ketiga. Siapa? Ronaldo. Itu pengikutnya 121 juta. Dapat apa sih dari mengikuti Ronaldo? Enggak, Ustaz, anak sejak ngikutin Ronaldo, kaki anak goyangnya kayak Ronaldo. Umpamanya anak main bolanya tambah Ronaldo. Kayak seakan-akan ruhnya Ronaldo masuk ke diri. Apakah seperti itu? Nggak ada. Kenapa orang-orang seperti itu yang ditonjolkan? Di Indonesia terus berusaha untuk acara-acara idola. Kita ini perlu tahu Nabi alaihissalatu wassalam sejak bangun tidur sampai tidur lagi kayak apa. Kenapa? Karena mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam mengantarkan kita ke surga. Mengikuti sunnah. Kita mau belajar sunnah Nabi ini. Kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Benar antum ahlus sunnah wal jamaah. Buktikan. Ahlus sunnah itu artinya orang-orang yang mengikuti sunnah, yang mencintai sunnah, dan dia berkumpul taat kepada pemimpin. Itu disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ketika orang menyimpang, maka dia tidak disebut ahlus sunnah, disebut ahlul bid'ah
wal furqah. Artinya orang-orang yang suka dengan bid'ah dan cinta perpecahan. Masing-masing itu. Maka kita perlu belajar sunnah Nabi SAW. Apa sih artinya sunnah? Para ulama menjelaskan sunnah dalam istilah, para ulama menjelaskan dia sebagai lawannya bid'ah. Ketika dikatakan ini sunnah, lawannya adalah bid'ah. Maka muncul istilah tadi ahlu sunnah wal jamaah sebagai lawan dari ahlu bid'ah wal furqah. Dikatakan gerakan khawarij menyimpang dari sunnah. Mereka berpisah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahkan dia memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, padahal mereka ahli ibadah. Mereka bunuh Ali bin Abi Thalib sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pemikiran bid'ah yang ada pada mereka. Baik. Yang kedua, yang dimaksud dengan sunnah adalah sebuah dalil setelah Al-Qur'anul Karim. Kalau kita bicara Quran dan sunnah. Nabi SAW bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang jadi imam itu adalah orang yang paling banyak hafalannya Al-Qur'anul Karim, Kitabullah. Fa in kanu fil qira'ati sawa, kalau bacaan mereka sama-sama 3 juz, ini 3 juz. Siapa yang jadi imam? Apakah yang paling tua? Apakah yang paling ganteng? Apakah yang paling apa? Tinggi jabatannya? Bukan. Nabi SAW mengatakan fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Maka yang jadi imam adalah orang yang paling ngerti sunnah, paling alim dengan sunnah. Adapun sunnah dalam istilah para ulama fikih dan ulama usulul fikih, ketika mereka berbicara tentang sunnah, mereka punya istilah tersendiri. Ahlul hadis, para ulama hadis, mereka juga tatkala berbincang tentang sunnah, maksudnya juga berbeda. Kalau ulama hadis mengatakan sunnah itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyyah. Yang dimaksud dengan sunnah menurut ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi alaihi wasallam. Baik itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, au fi'lin, Nabi alaihi salatu wassalam tidur miring ke kanan, ini perbuatan. Au takririn, atau ketetapan Nabi. Nabi alaihi salatu wassalam mendapat berita seorang sahabat setiap sholat membaca Qul huwallahu ahad. Dapat beritanya. Nabi membiarkannya, bahkan Nabi memotivasi orang itu. Maka ini jadi sunnah, padahal Nabi tidak berkata, Nabi tidak mengamalkan, tapi diamalkan seorang sahabat, kemudian dibiarkan sama Nabi SAW. Maka itu jadi sunnah, bukan bid'ah. Jangan sampai orang salah paham, oh ya sahabat melakukan bid'ah. Bukan, itu hukumnya jadi sunnah. Kalau Nabi melarangnya selesai, tapi Nabi membiarkannya berarti itu maknanya takrir. Nabi itu jadi sunnah. Ini menurut istilah ulama hadis. Kemudian atau sifat, baik itu sifat fisik atau sifat mental. Dikatakan Nabi SAW adalah seorang yang sangat pemberani. Itu sifat mental Nabi alaihissalam, psikis beliau. Atau sifat fisik. Contohnya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun qawilan wala qasir. Nabi alaihissalam enggak tinggi banget,
dan tidak pendek. Beliau sedang-sedang tinggi. Nabi alaihissalam dikatakan mamanya tangannya beliau besar. Bagaimana model hidung Nabi alaihissalam, bagaimana jenggot Nabi alaihissalam, maka itu disebut sunnah. Ini istilah para ahli hadis. Adapun ahli usul, ulama-ulama usulul fiqh, maka sunnah menurut mereka kalau itu dalil berkaitan, usul fiqh mengatakan termasuk dalil adalah sunnah. Maka ini maksud apa mereka mengatakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi alaihissalam, baik itu ucapan, perbuatan atau ketetapan. Bedanya sama ahli hadis. Ahli hadis memasukkan sifat Nabi kepada sunnah. Ini sunnah Nabi. Umpamanya, kenapa kok antum olahraga? Ya, ana tahu Nabi alaihissalam itu kekar badan. Jadi dia ini mencontoh Nabi dari sisi sunnah ini. Itu sebenarnya tidak ada sisi hukumnya buat ulama usul fiqh, sehingga mereka tidak memasukkan dalam sunnah yang sebagai dalil. Kemudian adapun ulama fikih, ketika berbicara tentang sunnah sebagai sebuah hukum, maka mereka mengatakan sunnah itu suatu perintah yang diperintahkan dalam agama, tapi yang tidak dituntut untuk benar-benar melaksanakan. Nggak melaksanakan nggak apa-apa. Maka mereka memasukkan masalah yang dianjurkan kepada sunnah. Umpamanya sholat qobliyah itu sunnah. Ada yang memberikan definisi sunnah itu, ini di kalangan ulama fikih mengatakan yang apabila dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa, tidak berdosa. Sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi dikritisi oleh beberapa ulama, definisi ini kurang tepat. Karena sejatinya orang yang melaksanakan sunnah itu akan dapat pahala, kalau meninggalkan sunnah dia rugi. Dia rugi. Dari mana sisi ruginya? Nggak dapat untung. Para pedagang jamaah, para pedagang analia, kadang-kala ketika mereka berbicara tentang bisnis, yang ada di mereka itu adalah untung dan rugi. Ketika mereka tidak buka toko mereka hari itu, pasar umpamanya tidak buka toko karena ada kriminal pembunuhan di depan toko. Akhirnya di depan tokonya itu dikasih garis polisi lain, nggak boleh lewat. Akhirnya dia nggak buka toko hari itu. Apa kata dia? Wallahi rugi anak hari. Rugi kenapa? Antum kehilangan apa? Kehilangan keuntungan. Artinya orang kehilangan keuntungan itu disebut rugi. Anak kalau buka biasanya sehari dapat 2 juta. Gara-gara garis polisi itu anak nggak buka toko, akhirnya rugi berapa? 2 juta. Begitu pula orang yang meninggalkan sunnah. Umpamanya orang meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Rugi apa tidak apa-apa? Rugi besar. Rugi besar, kehilangan dunia dan isinya. Karena 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Baik, berbincang tentang sunnah ini, sunnah tadi yang kalau kita mengamalkan dapat pahala, kalau meninggalkan rugi. Ada banyak fadilah jamaah yang akan kita dapatkan ketika seorang ngaji sunnah. Artinya dia ngaji apa yang diajarkan Nabi alaihissalam dan mengamalkannya dalam kehidupan. Yang pertama yang akan dia dapatkan adalah sampai derajat dicintai Allah. Allah itu memberikan cintanya kepada orang-orang spesial. Memang secara umum Allahu waliyul ladzina amanu.
Allah pelindung, Allah kekasih orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang beriman ini tingkatannya beda-beda. Sebagaimana pernah kita bahas tingkatan beragama. Yang pertama Islam, terus iman, terus ihsan. Itu beda-beda. Orang yang mengamalkan sunnah, dia mendawamkan dirinya mengamalkan sunnah Nabi SAW dan tidak meremehkan sunnah. Karena di antara kita banyak yang meremehkan sunnah. Nah, itu kan cuma sunnah. Jangan terlalu ekstrim dalam beragama. Kita bukan ekstrim. Kita mengajak orang untuk mengamalkan sunnah. Agar apa? Agar dicintai Allah. Rasulullah SAW bersabda, Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah berfirman, kata Nabi SAW. Allah mengatakan, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku mengumumkan perang sama orang itu. Supaya kita tahu siapa yang namanya waliullah. Karena di masyarakat kita, ya waliullah itu kadang-kadang orang yang nyeleneh disebut waliullah. Orang nggak pernah sholat, katakan kemudian hanya pakai sarung belaka jalan ke sana sini. Sebagian orang itu takut, dicium tangan waliullah, nggak sembahyang, ya itu majdu. Atau bahasa Maduranya apa? Khilaf. Kadang-kadang seperti itu. Baik, kita akan tahu di sini. Ini firman Allah dalam sebuah hadits qudsi. Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada satu amalan yang diamalkan oleh hambaku yang aku lebih cinta dalam rangka dia mendekatkan dirinya kepadaku lebih daripada yang aku wajibkan. Ibadah yang wajib, sholat yang 5 waktu. Itu yang paling Allah cintai. Kemudian ketika orang ini sudah melaksanakan yang wajib-wajib, ternyata hamba ini ingin naik derajatnya. Bagaimana dia naik derajatnya? Pegawai negeri kalau ingin naik pangkat, apa yang harus dia lakukan? Kadangkala harus ikut training, kadangkala harus sekolah lagi. Antum kalau lihat di militer, di kepolisian, mereka bagaimana pangkatnya naik karena ada sekolah lagi, karena ikut ini, sampai akhirnya jadi jenderal bintang 1. Itu prosesnya panjang loh. Maka Allah mengatakan bagaimana proses kita mencapai derajat dicintai Allah Jalla Jalaluhu. Wa ma yazalu yataqarrabu 'abdi ilayya bin nawafil hatta uhibba. Hambaku ini terus mengamalkan yang sunnah-sunnah yang dianjurkan, yang tidak diwajibkan. Hanya dianjurkan. Dia terus mengamalkan itu sampai akhirnya aku mencintai dia. Dan kalau sudah dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apakah kalau Allah cinta kepada kita, rezeki kita akan lancar, badan kita akan sehat, rumah kita akan besar, mobil kita akan baru? Tidak. Supaya antum tahu cinta Allah kepada hambanya ini. Apa kata Allah dalam hadis dikatakan, fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta sama dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dia tidak akan mendengarkan kecuali sesuatu yang aku ridhoi. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, kalau Allah cinta sama antum, Allah akan jaga pandangan mata antum. Antum tidak akan melihat yang haram-haram. Antum akan tundukkan pandangan. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan jadi tangannya. Tangannya tidak akan bergerak kecuali menurut yang aku ridhoi. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya. Artinya orang ini tidak akan menggerakkan kakinya kecuali ke tempat-tempat yang diridhai Allah. Jadi yang pertama, kalau Allah cinta sama hambanya, hamba ini dilindungi dari perbuatan dosa.
Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa in sa'alani la'utiyan. Kalau dia minta, aku kabulkan permintaan. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi. Dan ternyata orang-orang yang dicintai Allah ini tidak gila harta, tidak gila dunia. Makanya kadang-kala hidup mereka tidak terlalu mewah. Ustaz, emangnya nggak boleh kita hidup mewah? Boleh ada hidup mewah, silahkan. Tapi jangan tinggalkan sunnah. Karena biasanya kalau orang dikasih harta lebih, ya nggak semuanya kadang-kala. Masya Allah, hartanya lebih, sholatnya jadi telat. Awalnya di soft pertama terus, fulusnya tambah jadi soft kedua, tambah banyak lagi fulusnya, masbuk 1 rakaat, si masbuk, tambah banyak lagi, bikin jamaah kedua. Artinya kembali yang sampai kita melaksanakan sunnah supaya dicintai Allah. Dan ketika antum melaksanakan sunnah, Ustaz, anak udah ngamalkan sunnah, tapi kok kayaknya rezekiku sempit saja. Tetap utang saja iso bayar, terus kerjaan yang tidak lancar. Bukan itu bentuk cinta Allah sama hambanya. Antum diselamatkan dari dosa, antum jadi suka sama ketaatan. Makanya sebagian orang tuh mengatakan, ya Allah Ustaz, anak nih nggak tahu, setiap jam 3 malam kayaknya ada yang bangun tuh. Ada yang bangun. Kalau nggak puasa sunnah itu Ustaz, kok kayaknya awak iki loro kabeh. Dia jadi nyaman beribadah. Itu ketika orang mengamalkan sunnah, jadi cintai Allah. Baik, yang kedua, melengkapi kekurangan di ibadah wajib. Kita diwajibkan sholat 5 waktu. Tapi apakah sholat kita yang 5 waktu itu pahalanya full? Apa enggak? Kalau ternyata ada kekurangan, iya, anak sholat tadi 3 rakaat maghrib, tapi rakaat kedua itu anak nggak tahu imamnya baca apa ya. Tadi anak soalnya mikir, motor diparkir di mana? Orang itu akan mendapatkan pahala sholatnya sesuai dengan konsentrasi dia yang ada bersama dia, kekhusyuan dia bersama. Maka ibadah sunnah ini lengkapin kurang ibadah-ibadah wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, beliau mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu an-nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salat. Yang pertama akan dihisab dari amalan-amalan hamba pada hari kiamat adalah salat. Ini buat orang Islam. Buat orang Islam. Kalau orang murtad udah nggak ada. Orang melakukan kesyirikan, ya apalagi yang lebih hisab. Amalan dia gugur semuanya. Ini orang Islam, Muslim nih dihisab. Apa yang awal dihisab? Salat. Kata Nabi SAW, Yaqulu Rabbuna Jalla wa Azza li malaikati wa huwa a'lam. Allah berkata, Rabb kami berkata, kata Nabi, kepada malaikat-malaikatnya, dan Allah tahu bagaimana kondisi hamba ini. Allah tahu gimana sholatnya fulan, Allah tahu. Tapi sekarang prosesnya persidangan. Allah tidak akan memberikan sanksi karena ilmu Allah tahu sudah masuk neraka. Enggak. Karena Allah ingin menunjukkan keadilan. Antum di sidang tahu salahnya di mana. Jadi umpamanya polisi tahu ini perampok, tangkap. Berhakkah polisi perampok langsung dimasukkan ke penjara tanpa persidangan? Dia punya hak untuk disidang. Dia punya hak untuk bela diri. Allah berikan hak itu kepada hamba. Mau bela diri silahkan. Maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, Unduru fi salati abdi atammaha aw naqasah. Lihat salatnya hamba. Dia sempurna apa kurang salatnya? Baik jumlah salatnya. Dulu mungkin Ustaz Ana dulu terus terang waktu SMA sering gak salat. Atau kurang sempurna salatnya.
sholat jamaah tapi softnya rendah-rendah. Kurang nggak pahalanya? Kurang. Karena Nabi SAW mengatakan fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Merapikan saf itu termasuk bentuk iqamatus shalah, mendirikan salat. Berarti kalau safnya rendah, ada yang kurang pahala dia, nggak sempurna. Atau kekurangan dari sisi telat sholat. Sholat asar, anak sholat asar Ustaz, tapi rakaat pertama itu masih asar. Rakaat kedua azan maghrib. Umpamanya dia melakukan hal itu karena telat, gimana? Maka kurang berbisa. Allah menyuruh malaikat yang lihat supaya hamba ini lihat ini sholatnya. Nanti kita akan disuruh membaca kitab kita. Iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Engkau ngitung dirimu sendiri udah baca nih, ini loh. Salatmu kayak gini. Kurangnya di sini. Ditunjuk. Fa in kanat tamatan kutibat tamah. Kalau salatnya sempurna, maka ditulis sempurna salat. 100 nilai. Kalau nilainya 100. Wa in kana intaqasa minha syai'an. Kalau ternyata ada yang kurang sholat, dalam setahun ada yang kurang, baik dari sisi pahalanya, dari sisi kekhusyuannya kurang, nggak sempurna sholatnya. Qala unzuru li abdi. Allah mengatakan unzuru, lihat, hal li abdi min tatawwu. Lihat, apakah hambaku punya sholat sunnah? Suruh lihat. Dilihat, oh iya dia punya qobliyah. Qobliyah apa? Qobliyah subuh. Ini untuk menyempurnakan. Tapi qobliyah subuh cuma sekali dalam hidup ini. Ya apa mau menyempurnakan kekurangannya yang banyak? Enggak bisa. Makanya Nabi SAW mengatakan khairul amali adwamuhu wa in qall. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Titik tapi terus. Maka ini akan jadi pelengkap yang wajib. Kemudian fa in kana lahu tatawwu qala atimmu li 'abdi fardhatahu. Kalau dia punya salat sunnah, maka Allah mengatakan sempurnakan yang wajib ini, sunnahnya masukkan ke yang wajib. Ini cara perhitungan nanti jemaah di ibadah kita. Tsumma tu'khadul a'mal ala dzalikum. Kemudian amalan-amalan yang lainnya prosesnya sama dengan salat tadi. Puasa, kita tahu rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tapi nggak dapat pahala apa-apa, cuma dapat lapar dan haus. Alhamdulillah Ustaz, sejak balik Anda nggak pernah ninggalkan puasa. Pertanyaannya, apakah puasa antum ditulis lengkap atau kurang? Anda puasa alhamdulillah. Tapi ya, anak masih suka ngomongin orang. Dia makan bangkai saudaranya ketika berpuasa. Dapat pahala puasa? Nggak dapat. Nggak dapat. Cuma dapat lapar dan haus. Karena Nabi mengatakan man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wal syarab. Siapa yang ketika puasa tidak meninggalkan omongan-omongan palsu, perbuatan-perbuatan dosa, nipu orang, ngatain orang, menghina orang. Ketika puasa, kata Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Ada apa untuk meninggalkan makan dan minum? Yang haram antum lakukan, yang halal antum tinggalkan. Maka puasa pun sama. Ketika orang puasa, dilihat puasanya sempurna. Oh ada yang kurang, ada yang sunnah, sunnahnya dilengkapi. Sehingga nanti yang wajib jadi sempurna, dilihat masih ada sisa sunnahnya ditimbang di amalan sunnah. Karena kita tahu amalan yang paling dicintai Allah apa? Yang wajib. Jadi yang sunnah ini untuk menyempurnakan yang wajib kan. Kalau orang nggak punya puasa sunnah, ya sudah, kurang ditulis kurang. Kemudian zakat. Zakat wajib buat yang mampu. Pertanyaannya, zakatnya antum lengkap apa enggak? Kayaknya kurang. Kalau antum punya sodakoh sunnah, sodakoh ini nanti jadi pelengkap zakat. Haji, banyak orang mengatakan haji cukup sekali. Iya, yang wajib cukup sekali.
Yang sunnah monggo mau berapa kali. Berapa banyak orang yang awal hajinya benar-benar kurang. Kenapa? Wallahi Ustaz, ana nggak paham Ustaz. Kalau ketika di Arafah itu seharusnya kita fokus ibadah. Antum ngapain di sana? Ya sudah, foto-foto sama temen, naik ke gunung sana ini itu sampai matahari tenggelam. Sah nggak sah? Hajinya sah, tapi akan kurang pahalanya. Mungkin itu meninggalkan yang wajib-wajib. Ana nggak mabit di Musdalifah Ustaz. Karena kata travelnya, oh nggak apa-apa, nggak mabit. Akhirnya ana cuma lewat langsung berangkat umpamanya. Atau lempar jumroh, ana waktu itu ngelihat rame Ustaz, ana titipkan batu. Ada antum lemparan ana mau minum jus di sana. Kalau sudah umpamanya lakukan itu. Jadi karena kekurangan ilmu dia, biasanya orang berangkat haji pertama itu asal-asalan, banyak yang asal-asalan. Biasanya yang kedua mulai pakai ilmu. Enggak, ana pokoknya haji yang sekarang mau mabit di Mina. Kenapa? Ya sudah, anak ingin pahalanya full, kepingin sempurna pahalanya. Silahkan betul. Maka sekali lagi ibadah yang sunnah ini melengkapi yang wajib. Maka jangan diremehkan. Kemudian yang ketiga, terhindar dari bid'ah. Seorang yang mengamalkan sunnah selalu itu, dia akan terhindar dari bid'ah. Bid'ah itu artinya mengada-ngada dalam urusan agama ini. Umpamanya sholat, antum sudah laksanakan sholat-sholat yang diajarkan, nggak usah bikin sholat yang baru. Umpamanya antum pagi-pagi, ya Allah, jam 8 ana mau sholat. Sholat apa? Sholat sebelum cari rezeki. Ya bikin sholat sebelum cari rezeki. Padahal ada sunnah sholat duha. Antum nggak usah bikin-bikin. Ya sudah sholat duha. Ini insya Allah akan membuka pintu rezeki. Enggak Ustaz, ana mau bikin sholat pencari rezeki ini 4 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Ali Imran, rakaat ketiga bikin dia. Terus mari ini kapan? Ya paling zuhur. Jadi mulai kerjanya pada zuhur. Jadi ketika kita mengamalkan sunnah, udah kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kalian ikuti aja, gak usah bikin-bikin. Kalian sudah dicukupi. Dengan kita mengikuti Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, kita nggak akan punya waktu untuk mengamalkan selain sunnah. Kita nih kalau tahu sunnah Nabi semuanya nggak akan ada waktu. Tapi banyak orang yang tidak mengamalkan sunnah, kemudian terjebak dalam amalan yang tidak sunnah. Contohnya sekarang, orang kalau habis melahirkan anak, sunnahnya apa? Akikah. Ini loh sunnahnya. Antum amalkan akikah. Orang kan kepingin selamat, anak kepingin selamat, anak-anak ya ini akikah. Tapi karena orang nggak ngerti akikah, kadang-kadang buat acara tersendiri. Dengan kita ngerti bahwasanya ada amalan yang sunnah diamalkan Nabi, kita amalkan hal itu. Kita terhindar dari yang tidak sunnah. Kemudian yang keempat, termasuk mengagungkan syiar-syiar Islam, mengamalkan sunnah. Ini antum menunjukkan syiar-syiar Islam. Antum lihat bagaimana seorang wanita ketika dia menggunakan jilbab yang sesuai dengan syariat, dia jalan. Mungkin ada perempuan yang mau pakai cadar yang diributkan di beberapa perguruan tinggi, ribut cadar. Antum tahu ternyata kaum muslimat yang ada di Lombok dari dulu mereka bercadar, dari dulu. Makanya ketika Bapak Jokowi ke sana disambut sama mereka dalam pakaian mereka, tapi cadar mereka pakai sarung. Antum lihat kita waktu kecil jadi apa? Jadi ninja-ninja. Seperti itu mereka. Itu di Lombok cuma. Jadi kalau dikatakan ini tradisi Arab, masya Allah, Lombok dari dulu Islam udah masuk di sana. Ketika memakai itu, subhanallah, akan nampak syiar Islam. Oh, masya Allah, hadi muslim. Bukan berarti yang nggak pakai cadar nggak muslimah. Tapi artinya ini kan
Anak ikut pendapat bahwasanya cadar bukan wajib, hanya sebuah kemuliaan buat seseorang untuk memakai cadar. Tapi itu untuk menunjukkan syiar Islam tanpa Islam. Makanya orang yang pakai jilbab aja di negeri kafir menunjukkan syiar Islam. Orang lihat muslimah, karena tahu dari mana? Muslim. Sampai ada kejadian jamaah subhanallah itu terekam. Ada seorang wanita pakai cadar di Inggris ini. Beli ke kasir. Kasirnya ini imigran, muslimah imigran dari Arab, kerja di sini. Dia melayani perempuan bercadar ini dengan sakit hati, nggak nyaman. Lalu dia mengatakan, kau baliklah sana ke negerimu kalau mau pakai kayak gini. Akhirnya perempuan ini membuka wajahnya, ternyata dia orang Inggris yang muslimah. Anak ini muslimah pakai ini bukan karena orang Arab. Engkau yang Arab ditinggalkan jilbabnya demi cari fulus di sini. Subhanallah. Hada wallahu a'lam. Kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau ada yang mau bertanya, kalau nggak salah tadi ada kertas yang dibagikan.